Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya Raka Putra Perdana dengan NIM 19233073 akan menjawab pertanyaan akan menjawab soal UAS yang nomor 1, yaitu pada masa pandemi COVID-19 banyak usaha yang mengalami kemunduran atau berada dalam kondisi yang kurang bagus. Jadi bagaimana upaya tax planning dari usaha-usaha pada berbagai bidang untuk bisa memperoleh keuntungan di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu tax planning. Jadi tax planning ini adalah cara meminimalisir atau mengurangi beban perpajakan yang perlu dibayar kepada negara agar pajak tersebut tidak melampaui jumlah yang seharusnya. Di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali dampak yang kita rasakan. Mungkin siapapun di dunia ini pasti merasakan dampak dari COVID-19 ini. Di Indonesia sendiri banyak sekali yang bisa kita lihat apa sih dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari perusahaan besar yang ada di Indonesia yang seperti pengurangan karyawan, melakukan PHK karyawan, terus berkurangnya jumlah produksi yang ada di perusahaan atau di industri. Terus bukan hanya perusahaan besar saja sih, tetapi UMKM pun merasakan dampak dari COVID-19 ini. Nah, jadi kali ini saya akan menjabarkan dan menganalisis apa yang harus dilakukan oleh perusahaan supaya tetap mendapat keuntungan di masa pandemi ini. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan oleh perusahaan besar ini ialah dengan melakukan tax planning, yaitu perencanaan pajak. Sebenarnya tax planning ini supaya meminimalisir pengeluaran pajak yang harus dibayarkan, sehingga bisa mengurangi dari beban pajak yang seharusnya dikeluarkan. Nah, jadi di sini ada strategi tax planning yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu tax saving dengan tax avoidance. Nah, jadi tax planning ini adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Jadi lewat tax saving ini kita atau perusahaan akan lebih selektif untuk mengatur objek pajak yang akan dibebankan atau dikurangi pengenaan pajaknya. Selanjutnya dengan tax avoidance. Jadi tax avoidance ini adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara meringankan beban pajak atau menghindari pajak secara legal, tidak melanggar ketentuan dan undang-undang pajak yang ada di Indonesia ini. Jadi memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Tax avoidance ini dapat dilakukan dengan cara menghindari pengenaan pajak. Nah, salah satu pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yaitu pajak penghasilan atau PPh 21, di mana salah satunya yaitu mengenai kesejahteraan masyarakat. Jadi sebenarnya jika pemberian gaji karyawan berupa dalam bentuk uang atau jumlah nominal, itu akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Nah, untuk kesejahteraan karyawan dapat mengalokasikan dana atau upah gaji karyawan tadi dalam bentuk natura. Apabila ingin memberikan tunjangan tambahan, pemberian atau hadiah, mengingat pemberian natura pada perusahaan tidak terkena PPh final, dan jadi natura ini merupakan
merupakan bukan objek pajak penghasilan pasal 21 ini. Jadi seperti contohnya kemakmuran pegawai dengan pemberian beras atau bahan pokok sehari-hari, penggunaan fasilitas perusahaan seperti penggunaan mobil, tempat tinggal, dan sebagainya. Jadi menurut saya itu bisa menjadikan salah satu penghematan atau pengurangan pembayaran pajak, sehingga perusahaan bisa mengurangi beban pajak dan tetap mendapatkan laba, dan tentunya itu bisa dibilang masih menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, itu jadi gini, contohnya seperti ini. Jadi perusahaan, contoh saja perusahaan Loop Company memiliki 4 cabang di Cendrawasih, di Kota Padang. Nah, jadi setiap outlet itu harusnya membayar pajak kan. Nah, jadi caranya untuk memangkas beban pajak yaitu dengan menjadikan 4 outlet tadi menjadi 2 CV. Nah, jadi outlet 1 2 masuk ke contoh saja CV Maju Terus. Yang outlet 3 4 masuk ke CV Pantang Menyerah. Jadi itu bisa saja yang awalnya setiap outlet itu setiap cabang itu membayar pajak masing-masingnya kan. Jadi dengan pembagian 2 CV tadi bisa memangkas beban biaya pajak tadi dengan jadi yang dikenai pajak itu, jadi yang awalnya 4, yang harusnya 4 outlet tadi menjadi 2, dengan digabungkannya 2 outlet tadi menjadi 1 CV dan 1 CV lagi, satu laginya. Dan itu juga makin mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan ke negara. Baiklah, mungkin itu saja analisa dari saya. Terlebih terkurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.